Pasarnya gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan resume jurnal saya yang berjudul Meningkatkan Produktivitas dalam Manufaktur Pengikat Melalui Penerapan Prinsip Lean Kaizen. Pembahasan yang akan dibahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah literatur review, yang ketiga ada analisis, keempat metode penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan hasil penelitian. Latar belakang. Manajemen kualitas total adalah pendekatan penting yang seluruh fokusnya ada pada akhir dan kesimpulan. Hal ini dapat didefinisikan lebih lanjut sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan atau dikendalikan oleh kekuatan manusia dan sepenuhnya berfokus pada keluaran akhir untuk mewujudkan masukan tersebut. Pengamatan utama dari pendekatan ini adalah bahwa pemrosesan atau pembuatan produk harus menghasilkan layanan dan output berkualitas tinggi. Saat menerapkan teknik ini, perhatian penuh diberikan pada keselamatan, kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan proses manufaktur dan tenaga kerja yang terlibat dalam penerapannya. Ergonomi atau kondisi kerja yang aman untuk pengoperasian berkaitan dengan interaksi yang sesuai dan pengurangan risiko kecelakaan di lantai pabrik dengan mengusulkan model penerapan yang berbeda untuk diterapkan dan diikuti. Ini sebagian besar menekankan pada penempatan profesional pergerakan di lantai toko. Teknik perbaikan keseluruhan ini merupakan penggabungan alat, teknik, asumsi, dan pemahaman konseptual untuk siklus hidup produk yang sempurna pada tahap awal dan akhir penurunan, atau TQM seringkali juga dinyatakan sebagai hubungan yang koheren antara perbaikan berkelanjutan, partisipasi aktif tenaga kerja di semua tingkatan, orientasi proses, kriteria keputusan, dan implementasi serta dukungan otoritatif berdasarkan fakta dan angka. Literatur review. Yang pertama, penyimpanan inventaris barang dalam proses terdapat permasalahan signifikan yang muncul dalam hal penyimpanan barang setengah jadi di area pabrik existing antar stasiun kerja. Tidak ada ruang penyimpanan yang layak untuk menyimpan barang setengah jadi. Kurangnya tempat khusus yang ditunjuk menyebabkan inventaris dalam proses disimpan dalam baki tak berlabel yang tersebar di seluruh lantai. Yang kedua, penyimpanan persediaan bahan meskipun terdapat area khusus untuk penyimpanan persediaan bahan mentah. Rak tersebut tidak mampu menampung seluruh barang, sehingga menyebabkan tumpahan persediaan lorong dan lantai seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Yang ketiga, penataan dan kebersihan lingkungan kerja. Lingkungan kerja berkualitas tinggi telah berulang kali terbukti menjadi keharusan bagi kinerja produktivitas berkualitas tinggi baik manusia ataupun mesin. Tempat kerja yang tidak bersih dan tidak teratur tidak hanya menghambat kinerja maksimal, namun juga dapat menyebabkan kecerobohan pekerja dan kemungkinan terjadi kelalaian. Yang keempat, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 di samping, penumpukan sisa di berbagai lokasi di seluruh UM merupakan sumber besar hilangnya efisiensi produktivitas. Terlihat bahwa setiap pekerja atau operator membiarkan sisa-sisa tersebut menumpuk. Yang kelima, jika dan perlengkapan yang tidak terstandarisasi saat mengobor emur dengan diameter tertentu. Ditemukan bahwa personal menggunakan kunci pas dan sekrup untuk membuat pengaturan perlengkapan sementara pada gambar 5. Proses ini sangat memakan waktu. Yang keenam, pemborosan minyak pelumas. Salah satu biaya besar yang harus ditanggung perusahaan adalah biaya minyak pelumas. Ternyata biaya yang bagi perusahaan sebesar 400 per liter. Meski pelumas di lipatan liter pelumas yang digunakan per mesin. Meskipun pelumas ini sampai batas tertentu digunakan kembali, didaur ulang melalui proses pemompaan dan penyaringan, sebagian besar pelumas ini hilang bersama dengan sisa-sisanya. Solusi yang mungkin dan praktis. Teknologi yang berlebihan ini adalah masalah umum yang dihadapi banyak departemen. Keputusan manajemen untuk melakukan upgrade ke teknologi otomatis atau semi-otomatis dapat dianggap sebagai inisiatif yang baik untuk meningkatkan produktivitas seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping.
Pengemasan manual ditemukan bahwa dalam beberapa kesempatan penggunaan besar dalam pengiriman produk akhir terjadi karena pengemasan yang terburu-buru dan tidak terorganisir. Penimbangan dan pengisian berbagai kotak secara manual tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga menyebabkan bobot atau jumlah yang tidak sama di dalam kotak seperti yang ditunjukkan pada gambar 9. Pembuatan palet khusus pembuatan setiap palet untuk semua kotak kemasan bukan merupakan kompetisi inti perusahaan. Ketika pesanan selesai dan kotak-kotak barang jadi dikemas, palet dibuat untuk mengangkut batch ini di truk. Perlu proses harus dipertimbangkan ketika merencanakan pengembangan MU di masa depan. Kemudian besar ada semacam standarisasi proses pembuatan palet. Yang ke-10, keamanan dan ergonomi. Adanya lantai berminyak dan permukaan licin di area mana tidak terdapat produksi selalu menjadi sumber ketidaknyamanan staf. Tenaga dan jalan menuju area kantor diketahui licin. Ini jelas merupakan bahaya yang aman bagi staf yang tidak bekerja di area produksi karena mungkin saja mereka tidak melakukannya. Analisis implementasi menggunakan lembar Kaizen. Di bawah ini dibahas beberapa implementasi prinsip Lean Kaizen. Melalui penggunaan lembar Kaizen secara sistematis, hal ini tidak hanya menyediakan metode terorganisir untuk mengimplementasikan proses, tetapi juga secara jelas dan objektif menunjukkan kebutuhan dan hasil dari gambar upaya di bawah ini. Tabel ini menjelaskan keadaan akhir sistem setelah penerapan prinsip Lean Kaizen. Seperti yang telah diamati, terdapat kemajuan besar dalam semua aspek sistem dan dengan demikian teknik-teknik ini terus membuktikan kemanjurannya dalam penerapannya. Tabel 1, keadaan awal pengurutan. Tidak ada kekacauan berlebih. Titik 2, hanya peralatan yang diperlukan saja yang ada di ruangan kerja. 2, hanya material yang diperlukan saja yang ada di area kerja semua. 2, alat pelindung diri di ruang kerja sudah terpasang. Area bebas dari masalah terpeleset, tersandung, jatuh di nilai rata-rata 1,2. Kemudian lokasi peralatan dan perlengkapan ditandai dan diberi label dengan jelas 0. Barang yang sering digunakan mudah dijangkau dari area kerja. 2. Semua barang lebih disimpan dengan benar dan jauh dari aisles. Diluruskan jelas dan ditandai dengan baik. 2. Kontrol visual, mereka menyorot grup peralatan alur kerja poin 0, rata-rata 0,8. Tabel 3, keadaan awal bersinar. Segala sesuatu di tempat kerja seperti baru atau tidak, ada debu atau kotoran dimanapun, tempat sampah dan tempat sampah merah dikosongkan dan diberikan sesering mungkin sesuai kebutuhan. Semua peralatan bersih disimpan dengan baik, poin rata-rata 2. Kemudian keadaan keberkelanjutan Kemudian keadaan awal standarisasi, daftar periksa untuk kegiatan 5S tersedia dan diikuti. 1. Hasil audit sebelumnya diposting di area. 0. Penilaian 5 detik terakhir dilakukan kurang dari 3 bulan yang lalu. Semua program dan metrik di area tersebut adalah yang terbaru. 1, poin rata-rata 0,5. Kondisi awal berkelanjutan. Seorang anggota senior manajemen telah berpartisipasi dalam salah satu dari 3 yang terakhir. 0. Waktu dan sumber daya diberikan pada aktivitas 5 detik area tersebut. 0. Pengakuan diberikan tim terlihat dan unggul dalam 5 detik. Kegiatan skor rata-rata minimal 4,0 dicapai dalam audit dalam 3 bulan terakhir. Poin rata-ratanya adalah 0. Lokasi perkakas dan perlengkapan diberi tanda dan label dengan jelas. Barang-barang yang sering digunakan mudah dijangkau dari area kerja. Semua barang lebih disimpan dengan benar dan tidak menghalangi alias diluruskan jelas dan ditandai dengan baik. Kontrol visual, mereka menyorot grup peralatan alur kerja. Poin rata-rata 4,4. Kategori keadaan bersinar terakhir. Segala sesuatu di tempat kerja seperti baru, tidak ada debu atau kotoran dimanapun, memang dikumpulkan dibersihkan sesering mungkin sesuai kebutuhan. Semua peralatan bekerja disimpan dengan baik dan tersedia. Rata-rata poin 1,375 atau sekitar 1,4. Daftar periksa untuk kegiatan 5S tersedia dan diikuti. Hasil audit sebelumnya diposting di area. Penilaian 5 detik terakhir dilakukan kurang dari 3 bulan yang lalu. Semua diagram dan metrik di area tersebut adalah yang terbaru. Poin rata-rata 4,5.
Yang terakhir adalah keadaan berkelanjutan air. Seorang anggota senior manajemen telah berpartisipasi dalam salah satu dari 3 audit terakhir. Waktu dan sumber daya diberikan pada aktivitas 5 detik area tersebut. Pengakuan diberikan kepada tim yang terlibat dan unggul dalam 5 detik. Kegiatan skor rata-rata minimal 4,0 dicapai dalam audit dan dalam 3 bulan terakhir. Poin rata-ratanya 2,5. Metode penelitian yang digunakan adalah memfasilitasi 5S, sebuah metodologi pengorganisasian tempat kerja, membantu meningkatkan kebersihan alat berat dan mengatur tempat kerja operator. Prinsip-prinsip Lean Kaizen dan 5S manajemen kualitas total terdiri dari 2 jenis pemeliharaan, yaitu pemeliharaan kerusakan dan pemeliharaan preventif. 5S adalah salah satu tindakan pencegahan yang mencakup berbagai teknik pemeliharaan untuk menghindari kegagalan, mencegah cacat, dan memfasilitasi kebersihan dan pengorganisasian tempat kerja. Yang pertama, sistem ada namun tidak digunakan, pekerja tidak menyadarinya. Yang kedua, sistem keluar, pekerja mengetahui namun tidak ditegakkan. Yang ketiga, sistem ada, pekerja menyadarinya, ditegakkan, dipraktikkan secara tidak efektif. Yang keempat, sistem keluar, pekerja berlatih secara efektif tetapi tidak menjaga. Sistem keluar digunakan secara efektif dan dipelihara, seperti gambar 7, pengepakan manual, alas kaki, dan pakaian yang diperlukan dan sesuai untuk lingkungan produksi. Kesimpulannya, menunjukkan bahwa ada perubahan yang cukup besar dalam keadaan gudang di masa depan. Waktu tunggu produksi dan total waktu proses telah menurun sebesar 51,43 dan 44,41%. Masing-masing total nilai tambah waktu mengalami peningkatan sebesar 29,21% dan waktu non-nilai tambah mengalami penurunan sebesar 31,86%. Selanjutnya, untuk mengupayakan pengurangan kerugian operasional dan peningkatan produktivitas, rantai pasokan gudang farmasi, peluang yang diidentifikasi oleh VSM dan didesain peta keadaan masa depan yang diusulkan dalam penelitian ini terbukti sangat penting dan merupakan bukti kuat dari kontribusi penelitian ini. Hasil yang diperoleh harus berguna bagi para peneliti serta manajer puncak dari setiap organisasi. Berorientasi farmasi untuk menerapkan VSM sebagai alat untuk mengurangi limbah dan juga memahami kemampuan peluang meningkatkan VSM pada lingkungan produksi non-konvensional ketika terintegrasi dengan canggih teknik seperti DES dinamis dapat menghasilkan kebutuhan sumber daya dan kinerja statistik dan masih terbukti fleksibel untuk rincian organisasi tertentu. Informasi yang diberikan oleh simulasi ini dapat membantu manajemen untuk membandingkan kinerja yang diharapkan dari sistem relatif terhadap sistem yang ada, yang telah dirancang untuk diganti memberikan dasar yang meyakinkan untuk aplikasi Lean. DES digunakan untuk menghadapi ketidakpastian dan untuk menghasilkan pemandangan dinamis dari tingkat persediaan, waktu tunggu, dan penggunaan mesin untuk peta negara yang berbeda. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.